Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Rahmat Gunawan. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Saiful Jalumang, Sarjana Teknik. Terima kasih juga kepada Pak Host, Pak Ahmad Juwaini, memfasilitasi seminar ini. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Syahri, yang sebentar lagi akan menyampaikan rancangan aktualisasinya berjudul Perencanaan Penerapan Integrasi Data Penunjang Pengembangan Wilayah pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Silakan Saudara Syahri gunakan waktu dengan sebaik-baiknya 5 sampai dengan 10 menit. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abu Bakar Al-Madali, STNSI selaku coach. Yang saya hormati Pak Rahmat Gunawan, STNSI selaku penguji. Yang saya hormati Pak Muhammad Saiful Jalumang, ST selaku mentor. Dan yang saya hormati Pak Ahmad Juwaini, SE selaku host. Mohon izin, nama saya Muhammad Syahri Kaputungan, Sarjana Teknik, Jabatan Analis Pengembangan Wilayah, Unit Kerja, Subbidang Pengendalian Sarana dan Pengembangan Wilayah pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Dalam rancangan aktualisasi ini saya mengangkat judul Perencanaan Integrasi Data Penunjang Pengembangan Wilayah melalui penerapan Standar Operasional Prosedur SOP pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Baik, yang melatar belakangi sehingga pengambilan isu ini diambil yaitu pada subbidang perencanaan pengendalian sarana pengembangan wilayah, bidang perencanaan sarana dan pengembangan wilayah pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut ini sebagai fungsi utama adalah sebagai fungsi perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan ini tentunya dibutuhkan kebutuhan data penunjang perencanaan pengembangan wilayah itu sendiri. Tetapi dalam hal yang terjadi saat ini bahwa data-data yang ada itu, data-data dalam hal penunjang pengembangan wilayah ini, datanya masih belum memadai. Data-data tersebut masih tersebar di instansi-instansi yang lain, kemudian data-data tersebut tidak terkoneksi dengan baik. Sehingga ini berimplikasi juga terhadap ketersediaan data perencanaan pengembangan wilayah. Sehingga ini yang melatar belakangi sehingga mengangkat isu yang sudah kami analisis melalui analisa PKL. Pertama dapat 4 isu, kemudian ditapis melalui PKL, kemudian mendapatkan 2 isu yang memenuhi syarat, kemudian 2 isu tersebut dianalisis melalui metode USG. Dari metode USG ini diambil 1 isu yaitu belum terintegrasi data penunjang perencanaan pengembangan wilayah. Dari isu ini kami mencoba mengangkat dalam diagram fishbone diagram terdapat 6 penyebab masalah, tetapi melihat dari kondisi dan perencanaan dalam aktualisasi yang hanya 1 bulan, maka kami menggagas pemecahan masalah yaitu tentang perencanaan integrasi data penunjang pengembangan wilayah melalui penerapan standar operasional prosedur SOP pada Bapeda Kabupaten Banggai Laut. Jadi dengan dibuatnya SOP integrasi data ini maka akan memudahkan dalam tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pengumpulan data terintegrasi. Ada tujuan dan manfaat. Tujuannya secara umum, tujuan umum yaitu tentang bagaimana sebagai peserta Latsar menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan juga memahami kedudukan dan peran ASN dalam NTRI. Tujuan khususnya adalah keterkaitan pada unit kerja tentang masalah ketersediaan data pengembangan wilayah, perlu dilakukan integrasi data perencanaan pengembangan wilayah agar data yang tersedia memiliki akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat ada 4 manfaat: manfaat bagi peserta, manfaat bagi OPD, manfaat bagi pemerintah, dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam rancangan aktualisasi dari judul dan permasalahan yang diangkat untuk SOP, kami
menjabarkan dalam 4 kegiatan. Dari setiap masing-masing kegiatan terdapat 3 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan perencanaan pembuatan SOP integrasi data pengembangan wilayah, keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN. Di kegiatan pertama ini terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama adalah melapor dan konsultasi kepada mentor tentang persiapan aktualisasi serta pengajuan rancangan aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah konsultasi dan koordinasi rancangan aktualisasi kepada pimpinan. Kemudian yang ketiga meminta izin dan persetujuan kepada pimpinan untuk melaksanakan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan data pengembangan wilayah. Keterkaitan dengan agenda 3 ya ini terkaitan dengan pelayanan publik dan WOG. Kemudian tahapan kegiatannya yang pertama adalah membuat daftar kebutuhan data dan OPD pengampu data pengembangan wilayah. Kemudian tahapan kegiatan kedua, pengumpulan data pengembangan wilayah. Yang ketiga, proteksi data yang telah terkumpul. Kemudian pada kegiatan ketiga, yaitu penyusunan SOP integrasi data pengembangan wilayah. Keterkaitan dengan agenda 3 adalah WOG. Kemudian tahapan kegiatan yang pada kegiatan ketiga itu yang pertama, penyusunan SOP integrasi data pengembangan wilayah. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi terhadap perbaikan SOP. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga adalah melakukan perbaikan SOP dari hasil konsultasi. Kemudian kegiatan yang terakhir atau kegiatan keempat adalah uji publik SOP integrasi data pengembangan wilayah. Keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah mengundang kepala bidang, mentor, kepala subbidang, dan staf bidang perencanaan sarana dan pengembangan wilayah untuk uji publik SOP. Di tahapan kegiatan yang kedua adalah memaparkan SOP integrasi data pengembangan wilayah dan mencatat poin-poin penting hasil uji publik. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir adalah perbaikan SOP integrasi data pengembangan wilayah hasil uji publik tersebut. Kemudian jadwal kegiatan yang dicoba dirancang adalah terbagi dari 4 minggu tahapan kegiatan. Untuk kegiatan dan tahapan kegiatan yang pertama itu persiapan perencanaan pembuatan SOP integrasi data pengembangan wilayah, dan 3 tahapan kegiatannya itu akan dilaksanakan pada minggu ke-1 habituasi. Kemudian kegiatan dan tahapan kegiatan yang kedua, identifikasi kebutuhan data pengembangan wilayah, akan direncanakan dilaksanakan pada minggu kedua habituasi. Kemudian yang kegiatan dan tahapan ketiga adalah penyusunan SOP pengelolaan pusat data terintegrasi, direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga habituasi. Kemudian kegiatan dan tahapan kegiatan yang keempat yaitu uji publik SOP integrasi data pengembangan wilayah akan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu keempat pada habituasi. Mungkin sekian paparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Syahri Paputungan yang sudah mencoba. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apakah teman-teman Bapak Ibu sudah ada semua pada posisi masing-masing? Pak Rahmat Gunawan sudah menyimak ini? Pak penguji? Siap. Izin Pak Coach. Izin. Pak Syahrir, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya. Ini langsung saja ya Pak Coach. Pak Abu Bakar mau izin? Ya, silakan Pak, silakan langsung aja Pak. Iya. Oh ya siap. Ya terima kasih. Ya Pak Syahrir. Iya Pak. Terima kasih atas pemaparannya tadi. Saya hormati Pak Abu Bakar, Coach, Pak Mentor, Pak Host, Pak Ahmad Junaid,
yang saya hormati. Jadi langsung saja, sempat terputus tadi, jadi saya harus lihat kembali. Ya, pada intinya SOP ya, Pak Syarif, pada intinya ini SOP yang akan rancangan yang akan dilakukan ya. Iya Pak. Ya, saya hanya meminta gambaran SOP-nya seperti apa, penerapan SOP-nya ini dalam pengembangan wilayah ini. Ya, silakan saja kita diskusi. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab Pak. Mungkin SOP yang saya rencanakan dalam aktualisasi ini tentang SOP bagaimana pengumpulan data itu sendiri, karena saat ini kan data-data yang ada itu masih tersebar, belum terpusat di satu tempat. Jadi karena di Bapeda itu sendiri fungsinya sebagai perencana dan di unit kerja itu pengembangan wilayah, makanya data-data yang terhubung tentang pengembangan wilayah itu saya coba bagi menjadi empat data Pak, untuk nantinya menjadi list dalam masuk dalam SOP, yaitu data perencanaan pembangunan, data perencanaan tata ruang, data infrastruktur dan infrastruktur. Jadi data-data yang ada itu semua akan masuk melalui Bapeda, terkhusus unit kerja di sub bidang pengendalian sarana dan pengembangan wilayah. Jadi saya akan coba buat bagaimana cara masuknya dari mana, data-data seperti apa saja yang dibutuhkan, supaya nantinya bisa terkumpul satu di Bapeda atau di unit kerja sub bidang pengendalian sarana dan pengembangan wilayah. Ini seperti itu, Pak. Kalau OPD yang dimaksud, OPD apa semua itu? Iya Pak. Kalau untuk data perencanaan pembangunan, itu mungkin semua sudah data-data itu karena Bapeda yang buat, jadi mungkin semua ada. Pak. Ya Pak, terdengar Pak. Izin Pak, terdengar? Terdengar, cuma kayaknya signalnya Pak Rahmat itu yang bermasalah. Oh, ya. Bisa saya lanjutkan? Tunggu Pak Rahmat, tunggu penguji kayaknya. Iya, tunggu aja tuh, lagi delay. Keluar Pak penguji Pak. Yes, sementara reconnecting. Jangan-jangan mereka lagi mati lampu. Menular penyakit. Tapi Pak Abu juga keluar ini. Iya kayaknya keluar juga Pak dengan coach. Tunggu dulu ya. Siap Pak. Mohon izin Pak Mentor. Sementara proses reconnecting. Pak Rahmat monitor. Pak Abu bisa mendengar suara? Ya, ya mendengar. Oh, ya. Siap, siap. Izin Pak, terdengar? Ya, silakan. Ya. Izin Pak Rahmat sedikit menjelaskan OPD-OPD yang terkait dengan SOP integrasi data ini yang saya rencanakan. Kalau data pengembangan wilayah dalam hal perencanaan pembangunan itu semua sudah terkumpul di Bapeda, karena rata Bapeda yang buat, tinggal diambil dari beberapa bidang dan coba dikumpulkan menjadi satu.
Kemudian kalau data perencanaan tata ruang itu terbagi dua, Pak. Yang pertama ada di Bapeda buat juga dengan data itu, dan juga di PU, Dinas PU. Karena itu ada di bidang tata ruang, jadi berkolaborasi dengan Dinas PU untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian data infrastruktur ini juga masih semua tersebar di beberapa OPD teknis, terutama data infrastruktur dasar seperti data air minum, sanitasi, perumahan, dan jalan itu semua ada di PU, dan ada beberapa lagi di desa lain. Dan juga kalau data non infrastruktur itu mungkin data-data umum untuk perencanaan pengembangan wilayah, itu mungkin data perikanan di Dinas Perikanan, data kehutanan mungkin di Dinas Lingkungan Hidup atau Pertanian, kemudian data-data lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup. Nanti saya coba buatkan list data-datanya dulu, Pak. Nanti kan tergambarkan juga di kegiatan, di tahap kegiatan yang kedua di situ, Pak, ada. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik sekali, saya kira baik sekali dari Pak Syahril, penjelasannya sudah mencakup beberapa hal yang diinginkan di SOP yang akan dilaksanakan di rancangan aktualisasi. Kemudian satu lagi saya hanya ingin memperjelas saja, uji publiknya ini kepada siapa yang ditujukan ini? Baik, Pak, izin menjawab. Uji publik ini mungkin di kegiatan keempat. Di sini saya uji publik hanya kepada bidangnya saya, Pak, di bidang perencanaan sarana pengembangan wilayah. Karena saya berpikir bahwa yang akan menjalankan SOP nanti ini adalah kami yang di bidang situ. Jadi uji publik itu saya arahkan untuk ke bidang itu sendiri, Pak, di bidang perencanaan sarana pengembangan wilayah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Syahril. Terima kasih, Saya Pak. kembalikan kepada Pak Coach untuk selanjutnya kepada Pak Coach. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak penguji, Bapak Rahmat Gunawan yang sudah tadi lakukan dialog langsung kepada Muhammad Syahri terkait dengan rancangan aktualisasinya, ada pertanyaan, ada saran. Saya lihat dengan 4 kegiatannya dan beberapa tahapan kegiatan, insya Allah mudah-mudahan 1 bulan ke depan ini tetap tidak ada masalah-masalah yang mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan, dengan catatan ya harus terus berkonsultasi dengan Pak Saiful selaku mentor. Saya lihat Anda punya isu gagasan ini, ya ini luar biasa, ini sekelas pelaksanaan kegiatan di rancangan, betulnya aksi perubahan dari pejabat struktur aja di PKP yang seperti itu. Sangat bermanfaat, sangat baik, tapi insya Allah Anda bisa nanti dengan mudah melakukannya di lapangan tempat kerja selama 1 bulan ke depan ini. Kalau umur panjang sehat, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi dengan konfigurasi seperti ini. Ya, Pak Rahmat sebagai penguji, Pak Saiful sebagai mentor, Pak Bos kita, Ustadz kita tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga insya Allah mudah-mudahan berkesempatan hadir seperti ini. Baik, akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Muhammad Syahri, Pak Dukungan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Host, Pak Ahmad. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Abu sudah memandu sesi ujian untuk Pak Sahri. Selamat ya Pak Sahri, silakan melakukan perbaikan dan koreksi atas saran masukan dari Pak penguji. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Saiful selaku mentor sudah berkenan hadir meluangkan waktu mendampingi Pak Sahri. Kami silahkan untuk leave room karena kita akan mengundang peserta ujian berikutnya. Recordingnya boleh dihentikan Pak Sahri, silakan. Terima kasih, Pak.